Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gue Hanif. Ya, di video kali ini gue pengen nyobain mie instan ya. Jadi tadi gue sempet jalan-jalan gitu ya ke minimarket, ke Alfamidi sebenarnya. Jadi gue tadi sempet ke Alfamidi gitu ya, terus gue ngeliat ada apa namanya mie instan gitu kan. Gue nyari-nyari, sebenarnya gue nyari mie Sakura sih sebenarnya. Tapi pas gue lagi cari-cari, dia antara deretan para mie, ini adalah mie yang paling murah coy di etalase tersebut, yaitu ada mie burung parkit ya. Nih, gue beli 3 rasa. Ini ada ayam bawang, ada pedas gurih ya. Sama terakhir, ini yang udah gue masak duluan, yaitu ada yang rasa mie goreng. Ini gue beli harganya tuh around 2.400 sama 2.700 tuh ya. Langsung aja lah ya, gue cobain aja dari yang mie goreng ya. Kita cobain yang mie goreng ya. Yang pertama bakal gue cobain yaitu adalah yang mie goreng pedas ya. Tapi seperti biasa, sebelum gue obrak-abrik, gue pengen minum dulu ya. Dan gue bakal bacain nama dari sobat kita satu ini. Ada komen dari si Dera Shiva. Dia bilang begini, "Bang, next nama gue dong Dera, gue udah namatin semua konten lu." Nah, ini panutan. Ini panutan. Kalau bisa konten-konten lama, konten-konten prasejarah ditonton juga. Yaudah, kita minum dulu ya. Bersama Dera, seperti biasa, affiliate jangan lupa. Yuk, bismillah. Apa gue bikin tumbler ya? mancing. Jadi kita cobain ya. Oke, ini dia mie-nya. Ini gue rebus 1 biji doang guys. No, 1 bungkus doang. Tapi porsinya nggak dikit-dikit banget loh. Normal loh, ini buat harga 2.700 malah gue bilang banyak ya. Ya, tadi kelengkapannya sih cuma ada mie, terus ada bumbu bubuk ya, bahan pelengkap sama minyak dan kecap gitu ya. Cobain deh. Gue cobain ya, ini dia nih. Mie burung dara, mie goreng pedas. Yuk, bismillah. Buat sebuah permicinan ya, mie burung dara kan tadinya jualannya tuh lebih ke mie telur gitu ya, yang biasanya buat bikin mie goreng, bukan mie instan model yang udah jadi ada bumbunya gitu loh guys, maksud gua. Nah ini pas dia terjun ke sini menurut gua micinnya kurang ya, kayak kurang nendang gitu loh. Sekali lagi dah. Pedesnya emang sedikit lebih pedas dari mie original normal umum ya, karena namanya juga ada mie goreng pedas, tapi nggak sepedas itu ternyata. Maksudnya kayak lada aja gitu loh, anget doang, nggak sampai yang huhah. Mie-nya menurut gue cukup oke, ada kenyal-kenyalnya gitu. Dan ini tadi kalau gue lihat agak beda dengan mie pada umumnya, biasanya direbus cuma 3 menit, dia 4 menit, beda semenit coy. Menurut gue oke buat harga segini, tapi kalau lu mencari kemicinan duniawi, ini kurang nendang dikit menurut gue. Oke. Mie instan normal kan sekarang harganya udah berapa ya? Udah 3.000-an gitu ya, 3,5, 3.300. Ini 2.400 sampai 2.700. Boljuk lah ya buat harganya. Nah, ada 2 mie lagi ya. Ternyata lama-lama pedes. Lama-lama pedes, sumpah. Ini kayaknya kalau lo makan 2 bungkus baru makin keluar nih pedesnya. Karena 1 bungkus cepet kelar kan. Kalau 2 bungkus kayaknya dia tipe pedesnya tuh yang naik. Ini dia stop di sini nih. Pedes ternyata guys. Gue revisi omongan gue pedes. Oke, ada 2 mie berikutnya. Di sini ada yang pedas gurih sama ada yang ayam bawang. Mungkin gue pengen gas yang pedas-pedas dulu kali ya. Kita cobain yang pedas gurih. Oke, mie berikutnya yang udah gue masak. Di sini ada yang pedas gurih ya. Ini berkuah. Jadi yang goreng cuma 1, kuahnya 2 guys. Nah, ini emang dari segi warna kalau lu perhatiin ya. Tuh kalau lu lihat ya, kuahnya tuh emang merah coy. Tuh ya. Wanginya sih wangi-wangi mie pedes ya. Dan yang gue baru ngeh, yang dia beda dengan mie instan sejenisnya gitu ya. Tadi pas gue rebus, air rebusannya agak bening coy. Ya, biasanya kan agak keruh ya. Ini agak bening. Langsung aja gue cobain ya kuahnya dulu nih. Gue coba. Set, kita gas kuahnya dulu. Yoks. Yuk, bismillah. Emang ini kuahnya agak gue turunin dari anjuran seharusnya. Jadi emang kerasa gurih banget ya. Kan dia harusnya 400 ml, gue kayak tadi 200 sekian mungkin ya. Nah, agak lebih gurih nih menurut gue. Nah, abis itu, dia itu nggak full gurih guys. Nah, kalau kayak misalnya mie instan rasa ayam bawang, rasa apa itu biasanya full gurih. Dia tuh ada manisnya. Gurih manis nih, ada manis ya, seriusan. Rasanya sih bukan rasa mie instan baru ya, kayak mie rebus yang pernah ada aja gitu loh guys. Jadi bukan hal baru menurut gue.
Tapi oke lah buat harga segini ya. Murah harganya sumpah dah. Coba makan mie-nya ya. Pedesnya sih gue belum nangkep jujur. Nggak kayak yang goreng tadi. Yo mari. Lumayan lah. Gue tuh review kayak gini kayak gue mengingat-ingat harganya yang murah, jadi menurut gue ini oke lah. Seriusan deh. Gue pikir mie-nya bakal dikit banget, ternyata mie-nya tuh ngembang loh guys. Awalnya gue liat keriting kecil kan, lama-lama jadi gede. Tapi kenyal gitu loh, bukan berarti jadi lembek, enggak. Kenyal. Lumayan kata gue. Nah, ada satu lagi mie rasa ayam bawang. Kita cobain aja yang rasa ayam bawangnya. Oke, mie terakhir yang udah gua masak di sini ada yang rasa ayam bawang dan ini juga kuah guys. Langsung aja lah ya, kita tes kuahnya dulu. Tuh, set. Yuk mari. Ini tuh ayam bawangnya ya, sama kayak yang tadi pedas, cuman bedanya yang tadi pedas tuh ya ada pedasnya ada gitu doang. Ada manisnya juga pak, ada manis lewatan gitu loh. Tuh, gue sih jujur ya, dari ketiga mie burung parkit ini, burung dara, gue sih paling suka justru sama yang gorengnya. Gue malah lebih cocok sama yang gorengnya dibandingkan sama yang rebusnya. Ya sama persis. Cuma bedanya nggak pedes doang aja. Cuma dia kalau urusan mie, lumayan loh buat harga segini. Kekenyalan mie-nya ya, emang kayak spesialis bikin mie dia tuh. Tapi belum spesialis bikin bumbunya gitu loh. Jadi kayak, sebenarnya dari segi rasa tuh nggak ada yang spesial. Nah menurut gua, ada yang gua kurang. Kayak misalnya direbus ini sih khususnya. Kayak ada manisnya gitu kalau menurut gua. Jadi alasan satu-satunya gua beli ini sih, ya karena murah gitu loh. Bukan karena gue pengen karena rasanya, karena murah. Harganya lebih murah dibandingkan yang lain. Lagi ya karena rasanya menurut gue sama aja sama yang tadi sebelumnya, jadi tidak banyak reviewnya lah ya. Jadi bang gimana menurut lo, rekomen apa enggak? Tetap rekomen karena apa, harganya murah. Jadi buat lo yang kayak ngelihat apa perbedaan harga antara mie instan yang 3.000-an sama yang 2.400 sampai 2.700-an itu bagi lu sangat berarti, ya ini bakal jadi pilihan gitu loh. Ya walaupun masih ada mie Sakura, tapi mie Sakura tadi kalau gue cari-cari gitu ya di Alfamidi gitu ya, di Superindo itu susah coy, nggak ada. Jadi misalnya lagi kesana, lagi ke Alfamidi atau Superindo atau ke Indomaret deh, terus lagi lihat-lihat nggak ada nih Sakura atau gimana, ini yang paling murah coy pilihannya. Jadi dari segi rasa oke, enjoyable gitu ya. Harganya juga murah. Tapi kalau untuk bersaing, misalnya kayak lu bener-bener nyari rasa, gue sih nggak bakal pilih ini sih ya. Oke, segitu aja lah ya video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Lagi-lagi namanya makanan selera, bisa aja nih cocok di gue, nggak cocok di lu, bisa juga sebaliknya. Jadi better lu cobain sendiri. Segitu aja, bye.